semuanya, selamat datang dan selamat datang kembali di channel aku. Makasih udah klik video ini. Dan seperti biasa, di setiap video aku bakal kedengeran suara motor. Dan aku murni pakai cahaya matahari di sini. Anyway, video ini aku bakal bahas produk barunya Makeover X Yanchen, yaitu Impress Glassy Lip Lacquer. Nah, Yanchen ini adalah salah satu fashion designer yang cukup terkenal di Indonesia. Dan dia adalah yang mendesain packaging lip lacquer ini. Jadi kalau kalian lihat, ini memang sedikit agak berbeda dibanding packaging produk makeup lokal lainnya ya. Bahkan ini di setiap sisinya itu memiliki motif yang berbeda-beda dan memiliki arti pula. Jujur dari packagingnya aja aku udah cukup terkesan. Jadi lip lacquer ini kalau aku bisa simpulkan adalah perpaduan antara lip tint dan juga lip gloss. Meskipun Makeover bilang dan ngeklaim kalau ini adalah first non-transfer lip gloss. Lip gloss tapi nggak transfer. Gimana? Oke, aku pengen kalian ngebayangin dulu sifat dari lip tint dan juga lip gloss. Ya, pertama lip tint. Lip tint itu biasanya teksturnya cair, makanya dia cepat banget nyerapnya ke bibir dan akan meninggalkan noda yang cukup tahan lama. Dan ini akan bikin susah banget untuk dihapusnya, apalagi kalau dihapusnya dengan secara sengaja ya. Kalau dipakai buat makan atau ngomong yang banyak, maksudnya kayak pergerakan bibirnya itu yang banyak ya, biasanya akan cepat hilang. Pokoknya secara tidak sengaja lah ya. Terus aku pengen kalian bayangin lip gloss. Lip gloss gimana? Basah, ya kan? Nah, basah ini biasanya karena teksturnya yang oily, makanya dia akan duduk di atas bibir. Nah, karena dia diam di atas bibir, makanya dia akan sangat cepat banget hilangnya, baik sengaja maupun secara tidak sengaja. Nggak hilang sepenuhnya, tapi kayak top note dari glossnya tuh udah hilang, jadi tinggal yang mengkilap-mengkilap yang nempel di bibirnya aja. Nah, lip lacquer ini adalah perpaduan dua produk tadi. Jadi kalau kita pakai lip lacquer ini, seakan-akan kita pakai lip tint dulu. Teksturnya cair to gel gitu kayak lip tint. Warnanya pun tidak se-opaque, tidak sepigmentasi kayak lip cream. Makanya aku bilang ini kayak lip tint. Lip tint or lip stain, whatever, karena menurut aku mereka kayak sama aja. Terus berikutnya ini seperti dipakein lip gloss setelahnya, karena dia meninggalkan efek yang mengkilap. Oke, lanjut. Setelah kalian paham lip lacquer ini berdasarkan pengalaman aku gitu ya, dan juga disesuaikan dengan claims yang Makeover kasih ke produknya ini. Di sini aku bakal bahas shades ya, atau warna. Dan untuk swatchesnya spesial di video ini aku bikin dua versi. Yang pertama adalah versi yang full makeup, terus juga versi yang non makeup kayak gini. Karena di sini aku pakai minimal makeup gitu. Ini ditujukan buat teman-teman yang kurang suka pakai makeup tapi cuma pengen informasi mengenai produk bibirnya aja gitu ya. Nah, di sini total ada 5 shades dan menurut aku semua warnanya ini adalah tipe-tipe warna yang bold. Sebelum aku swatch semua shade-nya ini, aku pengen nunjukin dulu warna asli bibir aku. Nggak terlalu pucat tapi nggak terlalu pink juga ya. Dan untuk pinggirannya pun tidak segelap itu. Untuk shade pertama adalah 401 Age. Ini warnanya kayak deep pink tapi undertone-nya netral. Warnanya bagus, tapi ini bukan warna favorit aku karena aku memang kurang suka pakai yang agak nge-pink gitu. Nah, ini penampakannya kalau dipakai secara ombre atau gradient lips. Oh ya, tadi saat aku pakai dia buat ombre, itu memang kayak cocok banget buat dipakai ombre gitu ya. Karena kadang-kadang kalau kita pakai lip tint, saat kita katup-katupin atau berusaha buat ngeratain si lip tintnya itu, kadang-kadang jadi melebar ke seluruh permukaan bibir ya. Tapi kalau ini tuh kayak ya udah diam aja di situ gitu. Jadi kayak nggak bisa buat disebarin ke seluruh permukaan bibir. Nah, sekarang lanjut ke shade berikutnya, yaitu 402 Social. 402 ini masih sama ya, warna base-nya tuh kayak warna pink gitu. Kalau yang tadi kan deep dan ada hint birunya gitu. Kalau yang ini lebih warm, lebih ada orange-nya sedikit. Shade Social ini lebih masuk ke skin tone aku. Bibir aku pedih karena terlalu kasar menggosoknya. Tadi pakai tisu basah ya. Aku nggak coba hapus pakai tisu kering karena aku yakin akan bikin bibir aku super sakit. Jadi aku menghindari penghapusan pakai tisu kering, langsung aja pakai tisu basah dan tetap dia susah hilang. Nah, sekarang aku bakal hapus pakai oil remover. Tuh, tetap masih ada nodanya. Seperti yang aku bilang tadi, lip tint itu kalau dihapusnya secara sengaja akan cukup sulit. Nah, ini udah aku hapus semaksimal yang aku bisa karena kalau terlalu digosok-gosok bibir aku makin perih. Nah, untuk membantu membiaskan warna yang sebelumnya ini, aku bakal tap-tap dulu pakai brush
yang tadi aku pakai buat base makeup. Oke, seginilah ya. Ini emang cukup susah buat ngebiasin warna yang di bagian tengah ini, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini udah mirip ke warna bibir asli aku. Berikutnya shade 403 Prime. Ini base warnanya tuh kayak orangey peach gitu, dan di sini ada hint merahnya sedikit. Nah, kalau yang 403 ini baru udah memasuki warna-warna kesukaan aku. Nah, di antara kelima shade ini, menurut aku shade yang Prime ini adalah warna yang termudanya. Meskipun kalau kalian lihat di kamera, ini tuh tetap kelihatan merah gitu ya. Cuma yang aku lihat di kaca, ini tuh warna yang lebih suitable, lebih cocok kalau aku pakai buat sehari-hari gitu. Dan karena warnanya lebih muda itu, jadi coveragenya pun somehow lebih tipis dibanding kedua shades tadi. Oh ya, ini menurut aku bakal cocok-cocok aja saat dipakai non makeup atau pakai full makeup. Shades berikutnya yaitu 404 A-List. Nah, warna 404 ini sebenarnya mirip-mirip sama yang 403 tadi. Kalau yang 403 tadi tuh lebih ke peach, ada merahnya sedikit. Kalau yang 404 ini true orange gitu, tapi undertone-nya tuh medium ke dark. Jadi ada coklat-coklatnya sedikit. Kayak merah bata. Nah, iya kayak merah batu bata. Nah, gitu. Ini bakal cocok buat teman-teman yang kulitnya sama kayak aku, atau bahkan yang lebih gelap. Untuk kulit yang lebih terang, ini bakal kelihatan lebih menor sih. Oh ya, karena ini cukup full coverage di bibir aku nggak perlu second dip untuk bikin full lips yang ketutup semua gitu. Terakhir, shades 405 Glory. Ini adalah definisi warna merah netral, bakal masuk di semua skin tone kulit yang aku sukai. Warna merah yang neutral gini, bikin gigi kita kelihatan lebih putih. Ini bisa sih dipakai sendirian, dan aku merasa bagus-bagus aja pakai lipstick merah ini. Tapi kalau terlalu glossy gini akan kelihatan too much. Jadi antisipasinya adalah transferin ke tisu. Terus udah deh, jadi nggak terlalu glossy kan. Masih bersinar tapi nggak terlalu glossy. Oh ya, aku takut kelupaan. Ini akan sangat berarti kayaknya untuk semua orang deh ya. Biasanya kan kita mengkhawatirkan kalau lip tint atau produk bibir yang hilangnya itu setengah-setengah. Kayak boleh sih ya produk bibir itu cepat hilang, tapi hilangnya harus santun gitu. Jadi jangan yang bolong-bolong terus bikin bibir kita kelihatan jelek, terus mau di reapply juga jadi jelek gitu ya. Nah, untuk lip lacquer ini menurut aku hilangnya itu cukup santun. Tapi perlu digarisbawahi, aku udah merasakan dua pengalaman yang berbeda. Jadi saat pertama aku coba lip lacquer ini adalah sebagai base. Aku sok ngide, aku pakai ini di bawah lip cream yang aku pakai. Dengan tujuan kalau misalnya aku pergi, si lip cream yang aku pakai di atasnya itu adalah yang hilang duluan. Jadi kalau si lip creamnya udah hilang, udah memudar, aku masih punya noda warna dari si lip stain ini gitu ya. Paham kan maksudnya? Aku dapat tujuan aku itu, lip cream aku udah mulai memudar, dan yang aku lihat adalah si lip stain ini. Cuma sayangnya saat itu entah mengapa si lip stain atau lip lacquer ini itu malah bolong-bolong di bawahnya. Jadi kayak di bagian tengahnya doang ya, jadi di bagian luarnya itu kayak hilang semua, tapi di bagian dalam itu bolong-bolong. Terus aku berpikir, oh mungkin lip lacquer ini memang hilangnya seperti itu. Tapi setelah beberapa kali aku coba, kayak tadi ya, jadi aku pakai dia sendirian, itu bolongnya normal, nggak bolong-bolong yang di bagian tengahnya doang gitu. Dan itu bukan cuma sekali, aku pakai buat makan, itu hilangnya tetap santun ya, jadi nggak bolong-bolong gitu. So, itu mungkin kalian perlu tahu ya. Kesimpulannya, apakah aku suka? Yes, aku suka sama idenya, tapi karena aku bukan anak lip tint dan lip gloss banget, aku lebih suka pakai lipstick yang gampang hilang supaya gampang di reapply dan retouch. Tapi ini akan sangat-sangat berguna untuk tujuan tertentu. Kalau aku males retouch tapi bibir aku masih pengen kelihatan segar saat setelah makan, ini pasti banget bakal aku pakai. Karena memang aku nggak pernah ada masalah sama wewangian yang ada di produk makeup, jadi aku nyaris nggak seperhatian itu sama wewangian di lip tint ini. Tapi kalau aku cium di aplikatornya, ini wangi yang pokoknya enak lah, nggak ada yang wangi-wangi aneh gitu. Dan setelah diaplikasikan di bibir, wanginya hilang. Cuma yang paling aku sayangkan di produk ini adalah ini, meskipun packagingnya mewah banget, aku cukup merasakan woman's power yang dimaksudkan oleh Yanchen. Tapi ini akan tetap menyulitkan aku karena informasi shades itu cuma ada di bawah packagingnya ini. Jadi ya itu cukup ribet sih buat aku. Tapi kalau ini packagingnya transparan, jadi kurang cantik ya? Apakah bentuk lipstick yang seperti ini betul-betul yang kalian butuhkan?
Dengan penjelasan yang tadi aku kasih dan harga yang ditawarkan, menurut kalian apakah ini layak dibeli atau enggak? Itu pertanyaannya, kalian yang jawab sendiri ya. Apakah ini layak dibeli atau enggak? So, itu dia review swatches selengkap-lengkapnya yang bisa aku kasih di sini. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!